sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kapolri, semoga semua badai yang datang, yakinlah badai itu datang tidak untuk mengganggumu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Beserta segenap jajaran utama yang saya hormati, Hadratul Muhtaromin, Saramunu Sesepuh Subhanul Muslimin, Ibu Gubernur yang saya hormati, dan Subhan lovers yang berbahagia. Beli es lilin bakule perawan, perawannya ayu bokongnya lemu. Hai Subhanul Muslimin yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saudara-saudara sekalian, saya tadi mengikuti arahan Bapak Kapolri melalui YouTube. Kebetulan saya sama Kiai saya dikasih julukan wali YouTube. Yang terbaru, seperti Pak Kabah Interkam tahu, saya mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Salah satunya adalah menjadi selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Yang paling menyedihkan Pak Kapolri, mobil tangki sedot WC, ada gambarnya Gus Miftah. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Hasan Haji dalam kitab Jurumiyah. Fa'amad domatu fatakunu alamatan lirraf'i, wa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Betul? Artinya apa? Kalau bangsa ini pengen menjadi bangsa yang besar, syaratnya adalah harus dhammah. Dhammah itu apa? Bersatu. Son Haji mengatakan persatuan adalah merupakan tanda-tanda kemuliaan. Persatuan adalah merupakan tanda-tanda keluhuran. Persatuan adalah merupakan tanda-tanda ketinggian. Artinya apa? Kalau bangsa ini pengen besar, gampang. Jadilah bangsa yang bersatu. Bagaimana caranya? Saya mencatat, pintu radikalisme itu adalah berangkat dari kebencian yang berlebih kepada pemimpin. Coba kita lihat, muncul BLT semuanya teriak-teriak minta BLT, tapi begitu BBM naik sedikit semuanya tidak terima. Artinya apa? Kalau dapat nikmat kita diam, begitu dapat ujian kita teriak-teriak. Ini orangnya juga datang, biasanya jilbabnya putih. Yang jilbabnya pink insya Allah lebih parah. Maka apa? Coba salah satu bentuk-bentuk kebencian yang kemudian memporak-porandakan persatuan. Ketika Presiden Jokowi meminta kepada semua gubernur di Indonesia, ketika ibu kota Nusantara dipindah ke Kalimantan, untuk membawa tanah dan air, termasuk ibu gubernur. Kita ngambil dari mana, Bu? Dari Mojokerto. Orang yang benci dengan pemimpin mengatakan apa? Presiden percaya dengan dukun, percaya dengan klinik. Masa membuat ibu kota harus menyiapkan tanah dan air? Dia lupa bagaimana kemudian ketika Kanjeng Sunan Kalijaga membuat Masjid Demak, yang merupakan proyek dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yang sama-sama Anda tahu Sunan Kalijaga merupakan guru dari Joko Tingkir, yang hari ini lagunya kembali viral. Joko Tingkir ngombe dawet, rotau dikir ndase mumet. Ini lagu favoritnya Bu Khofifah. Saya ditanya, Gus, kontroversi lagu Joko Tingkir bagaimana? Kontroversinya di mana? Itu menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Ngombe dawet. Justru benar, kalau zaman Joko Tingkir itu adanya cuma degan, kopi, sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba. Kenapa? Zaman Joko Tingkir belum ada boba. Makanya santai-santai saja, Mas. Kalau saya rubah Bu Gubernur Pak Kapolri, saya cuma bilang Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali,
Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Musiknya telat. Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak, kalau seandainya digarap sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, pasti jadi wali. Tapi nyatanya apa? Fakta mencatat Kanjeng Sunan Kalijogo melibatkan semua wali untuk bahu-membahu membangun Masjid Demak. Apa semangat yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Persatuan. Kemudian yang kedua, menghargai kearifan lokal. Sehingga apa? Semua daerah merasa memiliki sense of belonging terhadap Masjid Demak. Tidakkah kita berpikir, kenapa Presiden mengendaki tanah dan air dari seluruh bangsa Indonesia? Jawabannya adalah supaya semua anak bangsa memiliki rasa sense of belonging terhadap ibu kota Nusantara yang baru yang ada di Kalimantan. Gobloknya apa? Ada orang bilang, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, dan iblis? Artinya apa? Dia tidak memahami filosofi lita'arofu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Orang yang mengatakan ini berarti apa? Tidak menghargai kearifan lokal orang Kalimantan. Maka ketika saya ditanya, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah? Ibu kota dipindah ke Kalimantan. Saya jawab, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ini anak-anak muda Pak Kapolri. Saya tahu psikologis mereka. Maka saya tadi niati, saya baru ada acara di Surabaya habis maghrib. Saya bilang sama sopir, harus ketemu Pak Kapolri. Saya ingin menyampaikan satu hal sama Kapolri. Kerja 24 jam, resiko tugas paling berat, gaji kecil, tapi yakinlah bagaimanapun juga coklat rasanya paling manis. Betul? Makanya saya bilang, Pak Kapolri, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Ya sing ngomong mesti jomblo itu. Santai saja belum. Sego liwat lawe jantrah, sego rawon kurang uyah. Ampun kang lekapan jomblo nikah, pacar mawon kula mboten gadah. Pacar mawon kula mboten. Tangan semua dia salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Rasa memiliki terhadap ibu kota. Makanya kemudian apa? Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah dituntut mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasatiyah. Saya ditanya, kok Gus Miftah belain Pak Jokowi? Oh tidak. Saya punya prinsip. Wasatiyah di dalam Al-Qur'an mengamanatkan baik di dalam beragama maupun berbangsa. Maka saya sering komunikasi dengan Pak Asrena, dengan Pak Aslok, izin Pak Kapolri, soal moderasi beragama. Saya punya gerakan moderasi beragama, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Bagaimana kemudian orang beragama itu asik? Kalau kemudian memang pemerintah salah dalam hal beragama, dalam hal berbangsa, kita kritik, tapi tentunya dengan cara yang baik. Terakhir sebelum Pak Kapolri meninggalkan tempat, karena Pak Kapolri harus naik pesawat, karena pesawat itu seperti cewek, mau dimengerti nggak mau mengerti. Bu Khafifah langsung tertawa. Yang jelas Pak Kapolri, saya masih ingat betul arahan Presiden Jokowi waktu itu ketika Rapimnas TNI Polri, tolong anggota TNI Polri WA grup para istri diawasi. Betul Pak Kapolri ya? Supaya tidak terpapar dengan paham radikalis. Saya mikir, ini perintah Presiden benar. Tapi pertanyaannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Bah, gak mungkin berani. Perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Itulah perempuan.
loh Bang Niko ya. Boleh nggak presiden dikritik? Boleh, tapi tentunya bil ma'ruf. Saya ingat betul ketika Presiden Jokowi menandatangani legalitas miras, saya termasuk orang yang pertama menolak. Tapi watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, kita tolak dengan cara yang bagus. Waktu ditanya sama wartawan, saya bilang, mohon maaf Pak Presiden, saya Miftah, saya menolak dengan keras legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran qat'i tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak legalitas miras. Satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi adalah es batu. Saya ditelepon sama Pak Pratikno, sehari kemudian Presiden membatalkan legalitas miras. Artinya apa? Presiden tidak dianti-kritik. Tapi coba Anda bayangkan kasus terakhir di Gorontalo, bagaimana kemudian seorang mahasiswa menolak kebijakan kenaikan BBM, tapi dengan mengata-ngatai Presiden dengan kalimat yang kotor. Coba kita lihat dalam sejarah, sebelum Pak Kapolri meninggalkan tempat. Pak Kapolri, dulu ada Presiden namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia pernah salah, didatangi sama ulama yang mulutnya keras. Jadi jangan kaget Pak Kapolri kalau ada ulama yang lunak, yang halus, yang cangkemnya atos, itu dari dulu sudah ada. Maka kemudian muncul istilah kriminalisasi ulama. Saya bilang yang benar itu kriminalisasi ulama atau proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kalau ada ulama kriminal ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Betul? Betul. Kriminalisasi ulama itu kalau Kapolri ngundang kiai pulang nggak diamplopi, nah itu kriminalisasi. Itu bisa dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Kalau dikasih cuma sedikit, pasalnya beda lagi Pak, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Dia mengatakan apa sama Harun Ar-Rasyid, ulama ini? Hei, Khalifah Harun Ar-Rasyid, ini nasihun lak, saya akan memberikan nasihat kepada Anda. Famusadidun alaika, tapi sorry ya, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Inna Allah ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa syarru minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda. Maksudnya siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa ketika memerintahkan Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun yang ngaku Tuhan? Pak Kapolri, Fir'aun itu ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bahkan hebatnya Fir'aun itu, mohon maaf, kalau dia seumur hidup makan gak pernah selilitan. Fir'aun itu selilitan hanya sekali. Ketika dia selilitan, dia marah-marah, Allah ngutus malaikat untuk dandani cangkemnya Fir'aun. Akhirnya malaikat tanya, Allah, kenapa saya harus dandani mulutnya Fir'aun? Dijawab oleh Allah, wahai malaikat, tolong mulutnya Fir'aun didandani yang rapi. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkemnya selilitan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Fakulalahu qawlan layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan lemah dan lembut. Pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi lebih hina dibandingkan Fir'aun sehingga kita ngomong kasar dengan presiden? Apakah Kiai Ma'ruf lebih hina dibandingkan Fir'aun sehingga kita mencaci maki Kiai Ma'ruf? Padahal Allah tidak mengizinkan kalimat itu keluar dari Harun dan Musa untuk menasehati Fir'aun. Maka malam ini saya sampaikan, tetap jaga persatuan. Saya selalu bilang Pak Kapolri, kita membutuhkan integritas dan loyalitas. Integritas dan loyalitas. Saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Persoalannya adalah sekarang anak bangsa Indonesia banyak yang profesinya seperti wasit sepak bola. Maksudnya apa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain.
Betul? Yang paling menjengkelkan siapa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah. Orang jotos-jotosan dibiarkan, kan goblok. Maka la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan cinta di antara kita menghadirkan ridho Allah untuk kita. Amin Allahumma. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan subhanul muslimin mana bisa. Begitu Pak Kapolri, saya yakin panjenengan harus tindak malam hari ini. Saya menyumanggakan Gus Hafid, saya ikut Kapolri apa saya masih di sini Gus Hafid? Kita akan lanjutkan nanti setelah Pak Kapolri meninggalkan lokasi. Kita doakan mudah-mudahan polisi Indonesia semakin jaya. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jakarta ya? Terima kasih. Baik, kami atas nama Pondok Pesantren Nurul Qadim dan Subhanul Muslimin serta Subhas Lover Nusantara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kapolri Bapak Dr. Listio Sigit Prabowo MSI dan jajaran perwira utama Mabes Polri pada milad ke-17 Subhanul Muslimin pada malam hari ini. Ya, sungguh kehormatan luar biasa bagi kita semua yang hadir di lapangan ini. Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI meluangkan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah majelis kita. Untuk itu kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Kapolri. Nabi Muhammad, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah, bersih terjaga, sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, wa salamu ala rasulillah.
Salatullah salamullah kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji okeh rondo sing jaloti. Ada janda di sini? Karena memang hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda? Saya ngomong apa? Maklum urung ngopi. Monggo Pak Kiai ngopi. Kenapa kita harus ngopi? Karena hidup penuh inspirasi, bukan halusinasi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya tadi mau pulang rombongan Kapolri sama Bos Hafid dilarang. Ojo Bos, amplopnya kandel kok dilit. Halah. Paling PHP. Ini juga banyak PHP di sini. Perjaka hampir punah. Maka saya doakan sejumlah-jumlahnya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kamu ditolak pacarmu, kamu bilang, bagimu aku hanya nun mati di antara itu bila gunah. Maksudnya apa? Terlihat sih, tapi tidak pernah dianggap. Iya. Santai bro. Gue malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Desa. Nah, tadi saya ngomong kebangsaan. Sekarang saya pengen memotivasi yang muda-muda ini. Nah, ingat, saya dulu berangkat dari Sumatera karena kebetulan saya lahir di Lampung. Tapi mbah saya itu Ponorogo. Mbah saya itu Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari Ponorogo punya anak 7, punya anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya anak namanya Nyai Madarung. Nyai Madarung punya anak namanya Kiai Karyonawi. Karyonawi punya anak namanya Kiai Jalal Iman. Jalal Iman punya anak namanya Muhammad Boniran. Muhammad Boniran punya anak namanya Muhammad Usman. Muhammad Usman punya anak namanya Muhammad Muradi. Muhammad Muradi punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman. Bahasa kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya di Pondok Jogja banyak Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena banyak yang datang ke pondok, saya tidak tahu siapa latar belakangnya. Saat itu pesan yang disampaikan oleh bapak saya adalah, nah, ingat kalimat bapak, kalamun mufidun, kalamuna senyapal rong baet tak kayak duit 100.000. Ayo ini. Ayo mbaknya sini. Woi mbak, sini mbak. Kalau cantik insya Allah besok jadi istrinya Kiai, amin. Rambutnya gondrong, kacamata pakai tongkat, amin. Saya ya orang wani. Saya bukan berani nikah lagi, gitu. Tapi karena saya menghargai perasaan perempuan. Karena saya punya prinsip hargai perasaan wanita. Kenapa? Karena gajimu tidak mampu membayar perasaan wanita. Betul? Maka ingat laki-laki, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Masuk ya. Endi mbak mau? Mana mbak? Sini mbak. Ah. Kalau menolak dan mufidun kastakim, jal. Aku pengen ngerti santri Gus Hafid. Minta mic-nya mas. Minta mic-nya 1. Sini, ya. Sini. Oh. Namanya siapa mbak? Namanya siapa? Aufa. Nama kompletnya siapa? Aliwat 1.
Nama komplitnya siapa? Wah, budak ini loh. Aufa Javanika. Siapa? Aufa Javanika. Jawaban tiga bapaknya namanya siapa? Pak Aning Sudirja. Nah, kenapa aku tanya nama komplit kamu? Biar besok di pelaminan aku udah hafal. Aufa cita-citanya pengen jadi apa, Dok? Pengen jadi apa cita-citanya? Hah? Jondo. Pengen jadi pengacara. Pengen jadi apa? Pengacara. Pengacara. Pak Rektor tahu nggak bedanya kiai sama pengacara? Bedanya satu, Pak Rektor. Pengacara masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah, Pak Rektor. Coba Dok, kalau mengalafdun. Kalau menolak dan mufidu kastaki basnu hafilu semua harfunil kalim. Nah, oke, cepat 1.000. Kurang. Sekarang tak tambahin, kamu memimpin semua banyak sini membaca Pancasila yang tegas. Kita tambahin. Pancasila. Semuanya diikuti. Ayo. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu jenis kelaminnya apa? Ayo. Orang ngerti. Apa coba? Wallahu a'lam. Hah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Burung Garuda itu jenis kelaminnya dek cowok. Buktinya apa? Burung. Nah, untuk kamu. Makasih deh ya. Makasih deh. Makasih deh. Coklat dilawan. Saya sama Mbak Aufa itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Pendekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Selalu ada Nabi Muhammad. Dulu ketika saya berangkat ke pondok, ke Jogja terutama waktu itu tahun 99, Gus Hafid, Gus Hadi, saya waktu itu dikasih pesan sama bapak saya. Nah, padahal saya itu nggak pernah ngaji ini, Gus. Saya nggak pernah ngaji Jurumiyah, Beb. Saya nggak pernah ngaji Alfiyah. Tapi lucunya apa? Pesan yang disampaikan oleh abah saya waktu itu adalah, nah, kalau munalafdun mufidun kastakin, ini maksudnya apa? Begitu sampai Jogja, ternyata apa? Saya harus diuji, tidak kuat ngekos, tidak kuat makan, akhirnya saya harus eksis di tempat yang baru. Saat itu kemudian saya memutuskan untuk menjadi penjaga masjid atau marbot. Tapi saya nggak mau dipanggil marbot, tapi saya maunya dipanggil James Bond. Apa itu? Jaga masjid dan kebun. Kebetulan kota Yogyakarta mayoritas Muhammadiyah. Akhirnya saya mendapat masjid kampungnya orang Muhammadiyah 4,5 tahun. Awal mula perkenalan saya dengan dakwah adalah saat itu tugas saya nyapu, tugas saya ngepel WC, tugas saya bersih-bersih masjid. Bahkan untuk menjadi tukang adzan saja Gus saya tidak dipercaya. Sampai akhirnya pada satu hari Jumat, khotib Jumatnya tidak datang. Jamaah semuanya bingung, ini siapa yang khotbah? Kemudian ada orang tua bilang, Miftah, berani gak kamu khotbah? Oh siap, kalau gak ada yang lain saya akan naik. Begitu saya khotbah, apa yang terjadi? Subhanallah, penggantinya lebih baik daripada aslinya. Makanya mohon maaf, syarat pertama jadi orang hebat itu harus percaya diri. Jangan insecure, jangan underestimate bahwa kita punya kemampuan. Falikuli syai'in masiyah. Apa? Tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa kelebihan. Semua orang punya kekurangan, tapi di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Ya orang jujulin loh bro, maksudnya disusui. Akhirnya saya khotbah. Saat itu kemudian saya ingat kalimat bapak saya, nah
kalam-kalammu, kalimat-kalimatmu harus mufid, harus berfaedah. Kemudian yang kedua, kamu berjuang harus kastakan istiqomah. Gus, apakah istiqomah berat? Ya, istiqomah pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kayak saya, Gus Hafid, Gus Hadi itu istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ekspektasinya Fatimah, istri 4, satu rumah. Ekspektasi. Tapi faktanya ya satu. Makanya saya bilang, laki-laki punya istri 4 namanya Superman. Punya istri 3 gentleman. Punya istri 2 powerman. Punya istri 1 cemen. Dan saya termasuk cemen sama Gus Hafid. Bukan berarti kami gak laku, tapi karena menghargai perasaan wanitaku. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bujuku medar, Pak. Ala rasa gaya, saya kira takkan ngomong itu, Bu, dijawab. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu Probolinggo, Anda pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya, suaminya nakal, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Dan yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Probolinggo, Anda pilih yang mana? Tipe keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung mau bedok bunga ras itu Ibrahim, Fir'aun, ya rapopo. Artinya apa? Untuk menjadi orang besar, 1 harus mufid, 2 harus istiqomah. 1, jadilah orang yang berfaedah. Jangan pernah tidak percaya diri dengan kemampuanmu, nak. Apalagi kalau orang mengatakan kamu hanya di pondok desa, melu Gus Hafid pengen jadi apa? Hei, justru pemimpin-pemimpin hebat itu berangkat dari desa. Justru orang-orang hebat